Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Septidianti dengan link 23204025. Di sini saya akan mengulas dua jurnal pada materi teologi Islam. Jurnal yang pertama dengan judul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, yang ditulis oleh Mela Novita. Yang kedua Indah Yudha Pratiwi. Yang ketiga Dimas Arya Ahmadi Sormin. Yang keempat Zulfahmi. Dan yang terakhir Wismanto. Dengan latar belakang penerbitan, yaitu jurnal ini diterbitkan di dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam atau bisa disebut dengan JMPAI, yang dimana memuat topik terkait pendidikan Islam. Di dalamnya terdapat volume dan edisi. Volumenya 2, nomor 2, Maret tahun 2024. Fokus penelitiannya ini membahas pengelolaan pendidikan Islam untuk mendukung pengembangan ilmu dan pembelajaran keislaman. Isi utama dari jurnal tersebut yaitu mengkaji hubungan iman dengan kehidupan manusia, baik dalam dimensi individu maupun sosial. Fokus utama dalam penelitiannya terletak pada bagaimana iman sebagai konsep fundamental dalam Islam tidak hanya berada dalam ranah teologi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk moralitas, perilaku, dan harmoni sosial. Adapun beberapa elemen yang dibahas meliputi yang pertama, konsep iman. Iman di sini adalah unsur pokok dalam keberagaman manusia, karena hal tersebut menjadi penggerak bagi unsur-unsur lainnya yang berupa ibadah maupun akhlak. Ketika iman sudah menempatkan pada hati manusia, ia akan menjadi sesuatu yang berproses dan bergelombang, sehingga membentuk sikap dan perilaku. Iman dapat dikatakan sebagai kekuatan dan perisai untuk menangkis segala kemungkaran, kemaksiatan, dan perbuatan tercela lainnya. Ketika iman seseorang itu dalam keadaan baik, maka orang itu akan mencerminkan sifat-sifat terpuji, baik itu dalam sikap, perilaku, maupun tutur katanya. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, mengenai hakikat kehidupan sosial. Manusia merupakan makhluk otonom dan sekaligus sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia itu membutuhkan kehadiran orang lain untuk menjalani hidup secara maksimal. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam komunitas yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Beberapa alasan mengenai manusia dapat disebut dengan makhluk sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan norma sosial yang mereka ciptakan dan sepakati sendiri. Yang kedua, manusia membutuhkan suatu penilaian dari orang lain, bukan hanya diri sendiri. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah kelompok masyarakat. Yang kelima, manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai pendekatan yang digunakan dalam jurnal tersebut, menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan iman dengan kehidupan sosial dan individual secara mendalam. Dengan jenis penelitian studi kepustakaan, untuk relevansinya, jurnal ini relevan terhadap teologi Islam yang membahas iman sebagai inti keberagaman yang tidak hanya terkait aspek teologi, tetapi juga sosiologi dan individual. Hal ini sesuai dengan konsep iman yang melibatkan amal dan moral sebagai wujud nyata
dalam kehidupan. Dengan latar belakang penerbitan, jurnal ini diterbitkan di dalam e-jurnal IAIN Pare yang dimana memuat topik terkait moderasi beragama, yang di dalamnya terdapat volume dan edisi dengan volume 13 nomor 1 Juni tahun 2020. Fokus penerbitan ini membahas pemahaman dan gambaran terkait pengertian konsep moderasi beragama dan konsep pluralitas agama di Indonesia. Isi utamanya, jurnal ini mengkaji tentang masalah moderasi beragama dan pluralitas agama yang terjadi di Indonesia, yang diwujudkan dalam gerakan revolusi mental, sehingga melahirkan tindakan-tindakan saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan di tengah keragaman. Berikut beberapa elemen yang dibahas, meliputi yang pertama, konsep moderasi. Konsep moderasi ini merupakan kepercayaan diri terhadap substansi atau esensi ajaran agama yang dianut dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian, moderasi beragama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Konsep yang kedua yaitu revolusi mental. Revolusi mental ialah perubahan secara besar-besaran dalam batin manusia yang menyentuh 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu pola pikir, yang kedua pola keyakinan, dan yang terakhir pola rasa spiritualitas yang memunculkan perilaku erat kaitannya dengan revolusi mental. Revolusi mental pada intinya mengisi mental manusia dengan berbagai nilai luhur, meliputi nilai tradisi budaya, nilai falsafah bangsa, dan nilai agama secara masif atau besar-besaran sehingga membentuk karakter. Konsep yang selanjutnya yaitu pluralitas agama. Pluralitas agama dapat disebut sebagai fakta atau keadaan agama yang sifatnya majemuk. Hal ini dapat dilihat di Indonesia dengan segala keanekaragaman dan kemajemukannya, termasuk kemajemukan agama. Untuk pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kajian pustaka, yang berarti penulis menganalisis isu moderasi beragama dan pluralitas agama yang berdasarkan literatur yang relevan. Untuk relevansinya, jurnal ini relevan sebagai panduan untuk menciptakan harmoni di tengah pluralitas Indonesia, baik melalui pendekatan teologis, sosial, maupun praktis. Konsep moderasi beragama dan revolusi mental yang diusulkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk membangun bangsa yang rukun dan toleran. Di sini dapat disimpulkan dari 2 ulasan jurnal tersebut, yang dimana keduanya memiliki keterikatan erat. Iman yang mendalam dan benar dapat menghasilkan sikap moderat dalam beragama, karena pemahaman yang baik tentang ajaran agama mengarah pada sikap bijak, toleransi, dan seimbang.